Halo, Assalamualaikum. Dengan ada video ini, mari kita mulai pembelajaran bahasa Indonesia. Sebelum kalian nonton video ini, alangkah lebih baik jika kalian mencari tempat atau posisi yang kondusif untuk menunjang pembelajaran yang lebih baik. Jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis serta alat penunjang untuk menunjang pembelajaran. Dan teman-teman sekalian, diharuskan untuk mengisi presensi di kolom komentar guna mengetahui bahwa kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Pembelajaran kali ini adalah tentang teks eksplanasi. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan membacakan kompetensi inti dari pembelajaran ini. Kompetensi inti pertama adalah untuk menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Dan kompetensi inti kedua adalah memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora. Dengan wawasan kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minat untuk memecahkan masalah. Itu adalah kompetensi inti. Dan Bapak akan membacakan kompetensi dasar dari teks eksplanasi, yaitu adalah mengidentifikasi informasi yang mencakup pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks eksplanasi lisan dan tulis. Untuk yang kedua adalah mengkonstruksi informasi mencakup pengetahuan urutan dan kejadian dalam teks eksplanasi secara lisan dan tulis. Oke, pembelajaran kali ini akan Bapak mulai dari Bapak akan menceritakan sepenggal kisah motivasi untuk membangkitkan gairah semangat pembelajaran untuk kawan-kawan sekalian. Bapak menemukan cerita ini atau cerita motivasi ini dari sepenggal meme atau cerita humor. Jadi meme itu adalah cerita humor, dimana meme ini bercerita tentang para penemu di zaman dahulu. Karena dalam penggalan meme tersebut terdapat kata-kata seperti ini: penemu menelpon siapa pada pertama kali dia menemukan telepon tersebut, atau penemu televisi, dia menonton channel apa saat dia menemukan televisi tersebut. Bapak berpikir bahwa ada kisah inspiratif dari penggalan meme tersebut, dan dimana jika dipikir di logika memang lucu juga. Seorang penemu telepon, ia akan menelpon siapa ketika pertama kali dia menemukan telepon tersebut. Inspiratif yang terkandung dalam sepenggal meme tersebut adalah bahwa kamu harus terus berusaha, dan pasti banyak kritikan dari orang yang akan mencemooh tentang karyamu. Tapi kamu jangan putus asa, teruslah berusaha, tak percaya akan dirimu dan karyamu. Jangan pernah dengar orang berkata apa. Dengarlah, tidak apa-apa, namun saringlah mana yang baik, mana yang buruk. Dan teruslah melesat, teruslah berikhtiar, terus berdoa, terus semangat dalam berkarya. Dan terus percaya bahwa mimpimu bukan sekedar mimpi, tapi diwujudkan. Lalu itu dijadikan bukti bahwa mimpimu bukan sekedar mimpi. Semua orang punya jalan untuk masing-masing ceritanya. Lalu bungkam semua kritik dengan kesuksesan yang kau yakini. Oke, cerita motivasi sudah. Sekarang sudah bersemangat untuk belajar kan? Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Teks eksplanasi. Jadi materi pembelajaran kali ini adalah tentang teks eksplanasi. Jadi kalian sudah tahu atau belum tentang teks eksplanasi ini? Teks eksplanasi, Bapak akan menjelaskan tentang materi teks eksplanasi ini. Dan kalian jangan lupa untuk mencatat agar tidak lupa tentang materi teks eksplanasi ini. Jadi, teks eksplanasi ini adalah teks
yang menjelaskan mengapa, bagaimana, atau proses kejadian dari suatu kejadian alam, sosial, atau dalam lingkungan. Jadi, dari teks eksplanasi ini kita bisa mempelajari dari suatu hubungan sebab akibat dan memiliki proses. Dari suatu kejadian yang terjadi di sekitar kita, tidak hanya untuk kita amati dan rasakan saja, namun untuk kita pelajari juga. Kita dapat mempelajari kejadian tersebut misalnya dari segi mengapa, bagaimana, dan bisa terjadi. Jadi struktur teks eksplanasi memiliki struktur yang terdiri dari pernyataan umum, dilanjutkan dengan urutan sebab akibat, dan diakhiri dengan interpretasi. Untuk lebih memahami lagi mengenai struktur tersebut, mari kita simak pernyataan di bawah ini. Pernyataan umum berisi statement atau pernyataan umum tentang suatu topik yang akan dijelaskan proses keberadaannya, proses terjadinya, proses terbentuknya. Urutan sebab akibat berisikan tentang detail penjelasan proses keberadaan atau proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari paling awal hingga yang paling akhir. Serta interpretasi merupakan berisi tentang kesimpulan atau pernyataan tentang topik atau proses yang dijelaskan. Ciri-ciri teks eksplanasi memiliki 3 ciri yang dapat memudahkan kita untuk membedakan antara mana teks eksplanasi dengan teks yang lain. Jadi, ciri teks eksplanasi yaitu adalah dia pasti memuat fakta atau faktual, atau memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan seperti sains dan yang lainnya. Serta kaidah kebahasaan teks eksplanasi pada umumnya memiliki ciri sebagai berikut. Fokus pada hal umum, bukan partisipan manusia. Misalnya gempa, banjir, hujan, dan udara. Dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah, menggunakan konjungsi waktu, misalnya jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Menggunakan kalimat pasif, dan teks eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kausal itu benar adanya. Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadi suatu fenomena atau peristiwa. Dan tujuan teks ini adalah untuk menjelaskan tentang proses terjadinya suatu fenomena alam dan fenomena sosial. Serta manfaat teks eksplanasi adalah untuk menambah wawasan tentang informasi fenomena, informasi lebih detail, informasi yang berdasarkan dengan fakta dan pendapat mayoritas. Dan teks eksplanasi ini juga bermanfaat agar kita bisa mengerti suatu informasi secara detail.